Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Kurniawan dari kelas 05 TPLN 013. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai proposal usaha yang saya buat untuk tugas UAS. Di sini saya memilih judul proposal usaha pengembangan software dan layanan IT berbasis cloud. Ya, di sini proposal saya ini membahas peluang bisnis pengembangan software dan layanan IT berbasis cloud yang dirancang untuk mendukung transformasi digital bisnis di berbagai sektor. Ya, langsung saja kita ke latar belakang. Di latar belakang ini saya menjelaskan tentang pentingnya era digitalisasi yang sangat berkembang pesat sekarang, yaitu membutuhkan teknologi yang sangat efisien dan scalable menjadi prioritas bagi banyak organisasi. Cloud computing telah menjadi solusi utama yang memungkinkan perusahaan untuk mengakses sumber daya komputasi tanpa investasi infrastruktur besar. Melihat peluang ini, saya ingin mendirikan usaha yang berfokus pada pengembangan software dan layanan IT berbasis cloud untuk mendukung transformasi digital bisnis di berbagai sektor. Ya, saya memilih visi yang pertama ini adalah menjadi penyedia solusi cloud computing terkemuka yang mendukung inovasi dan efisiensi bisnis di Indonesia dan dunia. Nah, saya juga mempunyai misi, yaitu yang pertama adalah mengembangkan software berbasis cloud yang inovatif dan user friendly. Yang kedua, memberikan layanan IT yang handal, aman, dan efisien. Yang ketiga, menyediakan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Yang keempat, berkontribusi pada transformasi digital dengan menyediakan teknologi yang terjangkau dan scalable. Ya, kita lanjut. Ya, di sini ada profil usaha. Yang saya ingin buat ini, yang pertama nama usahanya adalah PT Solusi Awan Digital di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ya, saya produk yang ada software berbasis cloud dan layanan IT berbasis cloud. Lokasi Jakarta, Indonesia. Sasaran pasar saya perusahaan skala kecil hingga menengah, startup, dan organisasi yang membutuhkan transformasi digital. Ya, yang di sini ada analisis pasar. Pasar layanan IT berbasis cloud di Indonesia terus berkembang dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 25%. Segmen utama mencakup perusahaan e-commerce, fintech, healthcare, dan pendidikan yang mulai memanfaatkan teknologi cloud untuk operasional mereka. Ya, target pasar saya yang pertama yang sudah pasti itu startup ya. Karena mereka memerlukan solusi IT hemat biaya dan fleksibilitas tinggi. Yang kedua, UKM, usaha kecil dan menengah, ingin meningkatkan efisiensi operasional tanpa investasi, infrastruktur, dan yang besar. Yang ketiga adalah organisasi non-profit dan pendidikan ya, terutama membutuhkan pengelolaan data yang aman dan mudah diakses. Ya, selanjutnya, oh ya, di sini ada strategi pemasaran ya. Yang pertama digital marketing, menggunakan media sosial, SEO, iklan Google, dan kampanye email untuk menjangkau target audiens. Untuk kemitraan strategis, kita berkolaborasi dengan penyedia hardware, vendor IT, dan asosiasi bisnis lokal. Kalau untuk program edukasi, kita mengadakan webinar, pelatihan, dan seminar untuk mengedukasi pasar tentang keuntungan cloud computing. Kita juga menyediakan paket layanan berjenjang, itu menawarkan berbagai pilihan paket berlangganan berdasarkan kebutuhan pelanggan, mulai dari level dasar hingga enterprise. Yang kelima, pendekatan personalisasi, memberikan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik klien termasuk integrasi dengan sistem yang sudah ada. Ya, di sini bisa kita lihat sendiri ya target ada. Selanjutnya, ya di sini saya akan membicarakan tentang analisis SWOT ya.
Analisis SWOT ini membantu kita untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang ya, dan ancaman yang dihadapi oleh usaha ini. Yang pertama kekuatan itu ya, atau strength itu ya. Yang pertama ini tim ahli dengan pengalaman luas di bidang IT dan cloud computing. Teknologi yang terdepan dan terus diperbarui sesuai kebutuhan pasar. Tiga, layanan yang fleksibel, aman, dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien. Yang keempat, fokus pada pasar lokal dengan solusi yang relevan. Yang kedua ini ada kelemahan ya, atau weaknesses ya. Yang pertama itu keterbatasan dalam penetrasi awal pasar yang sudah didominasi pemain besar. Yang kedua, kebutuhan investasi besar untuk pengembangan infrastruktur awal. Yang ketiga, ketergantungan terhadap konektivitas internet yang stabil di lokasi klien. Ya, selanjutnya, oh ini masih ada peluang ya, opportunities. Yang pertama, pertumbuhan adopsi cloud di berbagai sektor industri. Yang kedua, dukungan pemerintah terhadap digitalisasi bisnis lokal. Yang ketiga, minimnya penyedia lokal dengan layanan yang terfokus pada UMKM. Yang keempat, meningkatnya kebutuhan akan solusi keamanan data berbasis cloud. Ya di sini ada ancaman ya, atau threats ya. Yang pertama itu sudah pasti kita akan bersaing ketat dengan pemain-pemain besar cloud computing ya. Yang kedua, risiko keamanan data yang tinggi di lingkungan cloud. Yang ketiga, ketergantungan terhadap vendor cloud computing asing, fluktuasi harga layanan cloud computing. Tapi di sini ada strateginya ya, mengatasi ancaman. Yang pertama itu kita membangun diferensiasi produk dan layanan yang unik. Dua, menerapkan sistem keamanan data yang canggih. Yang ketiga, menjalin kemitraan dengan vendor cloud computing lokal. Yang keempat, menawarkan paket layanan yang fleksibel dan terjangkau. Ya, untuk selanjutnya di sini ada rencana anggaran dan analisis keuangan ya, bisa kita lihat ya. Kita ini baru berandai-andai ya, karena ini masih baru keinginan, belum terjadi juga. Selanjutnya, analisis keuntungan ya, dengan mempertimbangkan biaya pengembangan awal, biaya bulanan, dan perkiraan pendapatan, kami memperkirakan bahwa usaha ini dapat mencapai titik impas dalam waktu 12 bulan ya. Setelah mencapai titik impas, usaha saya ini diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang stabil dan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pasar cloud computing di Indonesia. Di sini kita bisa lihat ya, seperti piramida yang pertama dan terakhir. Nah, ini untuk strategi saya untuk agar usaha saya ini berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Kita akan fokus pada beberapa strategi utama ya. Yang pertama itu kita fokus pada pengembangan produk, terus mengembangkan software dan layanan IT berbasis cloud yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, peningkatan layanan, memberikan layanan pelanggan yang berkualitas tinggi, termasuk dukungan teknis dan konsultasi. Yang ketiga adalah pemasaran dan promosi. Kita melakukan kampanye pemasaran yang efektif untuk menjangkau target audiens dan membangun brand awareness. Yang keempat, kolaborasi dan kemitraan. Menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi dan bisnis lainnya untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan nilai tambah. Ya, untuk yang terakhir ini ada penutup ya. Proposal saya ini menggambarkan bisnis besar yang dimiliki oleh bisnis pengembang software dan berbasis cloud dalam menghadapi era transformasi digital. Saya berkomitmen untuk memberikan solusi yang inovatif, aman, dan terjangkau bagi jenis bisnis. Melalui strategi yang matang, kita optimis mencapai target yang telah ditetapkan. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan. Mungkin segitu aja yang bisa saya presentasikan untuk tugas UAS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebetulan saya juga habis pulang work ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.